Yang terhormat penguji uji kinerja tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ayu Widiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini, Minggu 3 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja mata pelajaran Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan Fase F kelas 11, Asisten Keperawatan dan Caregiver, dengan materi perawatan oral hygiene di SMKS 2 Kosgoro Payakumbuh. Saya mohon saran dan masukan agar pembelajaran ini menjadi lebih baik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik anak-anak semua, sebelum pembelajaran pagi ini kita mulai, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, kepada ketua kelas Rifki, kita persilakan untuk memimpin doa untuk teman-temannya pada pagi hari ini. Silakan Rifki. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih anak Rifki udah memimpin doa di pagi hari ini. Semoga kita semua dapat belajar dengan lancar pada hari ini ya. Gimana kabarnya hari ini, masih semangat? Masih, Bu. Masih harus semangat ya untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah Ananda, sebelum kita mulai belajar, setelah berdoa, kita sekarang merapikan yang ada di sekeliling kita. Nah, coba dilihat apakah ada sampah di sekeliling tempat duduknya, coba diperhatikan. Ayo dicek masing-masing. Oke? Nah, kalau sudah, sekarang semuanya berdiri. Coba dirapikan pakaiannya, biar kita belajar lebih rapi, jadi enak kita belajarnya. Baik, kalau sudah silakan Ananda duduk kembali. Baik Ananda semua, sekarang kita akan memulai kegiatan pembelajaran. Silakan Ananda keluarkan buku-buku yang kita butuhkan untuk belajar pada kesempatan kali ini. Silakan dikeluarkan. Nah, baiklah Ananda. Nah, sekarang kita akan memulai kegiatan pagi ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada semangat nggak belajar pagi ini? Ada, Bu. Nah, harus semangat ya. Ya, Bu. Ya, harus semangat. Biar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik. Oke? Oke, Bu. Baik Ananda, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pemeriksaan pasien. Nah, di sini kita semua sudah tahu tentang implementasi ya atau pentingnya memandikan pasien. Ya, nah begitupun sudah kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita masuk dengan topik yaitu oral hygiene. Nah, di sini adakah Ananda yang tahu apa itu yang dikatakan dengan oral hygiene? Oke, Vanessa, silahkan. Oral hygiene adalah kebersihan mulut. Bagus. Nah, jadi yang dikatakan dengan oral hygiene itu adalah kebersihan mulut. Nah, jawaban Vanessa, teman Anda itu betul. Nah, baiklah. Sekarang kita juga harus mengetahui ya
Nah, kira-kira Ananda siapa yang tahu apa saja masalah atau gangguan yang kita temui pada kasus oral hygiene ini? Nah, siapa yang bisa? Oke, Rezi, silahkan. Sariawan, Bu. Oh, benar, sariawan, bagus. Nah, selanjutnya apa lagi? Oke, Mita, silakan. Gangguan rasa nyaman, Bu. Gangguan rasa nyaman, bagus. Lanjut, siapa lagi? Oke, ini silakan. Karies pada gigi, Bu. Nah, ya adanya karies atau disebut juga dengan karang gigi. Nah, benar, bagus itu. Nah, apakah masih ada yang mau menambahkan? Silakan Salsa. Bau mulut, Bu. Nah, bau mulut. Iya. Nah, jadi jawaban Ananda semua itu sudah benar ya, sudah tepat. Ya, nah sekarang mari kita kasih aplaus untuk teman-teman kita semua. Nah, baik Ananda, pada kesempatan kali ini lagi ya, kita harus mengetahui yaitu tentang topik pembelajaran kita dengan elemennya yaitu keterampilan dasar tindakan keperawatan. Ya. Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami tentang gangguan pada gigi dan mulut. Nah, itu tujuan yang pertama. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua. Yang pertama, di sini peserta didik dapat mendemonstrasikan tindakan perawatan oral hygiene. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan materi tentang masalah atau gangguan pada gigi dan mulut. Nah, itu tujuan pembelajaran di pertemuan yang kedua. Nah, berikut di sini ada tujuan indikator pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat mendemonstrasikan tindakan perawatan oral hygiene dengan mandiri. Nah, nanti di sini Ananda dengan menciptakan sebuah produk, ya, di sini boleh semacam video, ya, yaitu video standar operasional prosedur oral hygiene. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan materi tentang masalah atau gangguan pada gigi dan mulut yang membutuhkan tindakan perawatan dengan percaya diri. Nah, oke, sampai di sini itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, jadi ini nanti pembelajaran kita terdiri dari 2 pertemuan. Nah, sekarang silahkan Ananda keluarkan handphonenya masing-masing. Nah, Ibu sudah kirim linknya di grup ya. Kalian silahkan buka linknya di drive masing-masing. Nah, silahkan dilihat tayangan video. Nah, di sana ada tayangan video. Silahkan Ananda buka. Melihat tayangan video yang udah kita share di Google Drive-nya masing-masing. Nah, sekarang kita akan mencari permasalahan ya dari video yang udah kita lihat tadi. Ya, siapa yang tahu kira-kira apa permasalahan yang muncul?
ya dari video yang sudah kita lihat tadi. Ayo, siapa yang bisa? Oke, bagus. Bu Jaya, silakan. Gangguan rasa nyaman, Bu. Gangguan rasa nyaman, bagus. Selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Oh iya, Nadia, silakan Nadia. Ada rasa nyaman, Bu. Ditemukannya ada sariawan. Oke. Selanjutnya ada lagi tambahannya. Ya, bagus, silakan Yes. Gusi berdarah, Bu. Ya, adanya gusi berdarah dan bibir pecah-pecah. Nah, baik Ananda, di sini kita sudah menemukan beberapa permasalahan atau problem ya dari video yang sudah kita saksikan bersama. Nah, jadi sekarang untuk lebih lengkapnya pembahasan materi tentang oral hygiene ini agar kita lebih paham lagi. Nah, sekarang kita akan memecahkan masalah ini di dalam kelompok kecil. Nah, di sini Ibu akan membagi Ananda ke dalam 3 kelompok. Nah, sekarang silahkan Ananda duduk masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ada kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Oke. Nah, sekarang sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Sudah. Baik. Nah, sekarang tugas Ananda di dalam kelompok kecilnya, kita akan memecahkan ya suatu masalah ya yang tadi sudah kita temui beberapa masalah. Nah, nanti akan kita cari lagi, kemudian kita akan mencari solusinya. Ya, nah itu tujuannya kita membentuk kelompok kecil. Di sini, Ibu akan membagikan Ananda masing-masing kelompok LKPD. Nah, ini untuk kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 3. Nah, silakan dilihat ya, di situ sudah ada petunjuknya. Silakan dilihat, ada petunjuk untuk mengerjakan lembar kerjanya. Nah, di situ Ananda harus membaca lembar kerja peserta didik itu secara seksama. Nah, nanti kita akan melakukan literasi dengan baik ya, dari handout atau kita mencari sumber literasi ya dari Google. Nah, mungkin nanti kita bisa menggunakan Google Scholar ya untuk mencari literasi yang lebih tepat. Nah, nanti di sini kita harus bekerja sama. Ya, nggak ada kerja sendiri-sendiri. Kita berkelompok, jadi harus bekerja sama. Nah, kemudian nanti di sini kita akan melakukan presentasi. Ya, nah sekarang silahkan temukan masalahnya. Kemudian kita akan menghasilkan suatu produk pembelajaran. Nah, silahkan berdiskusi melalui lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan. Dan silakan dibaca, dipahami masing-masingnya ya. Nah, jika ada yang kurang paham, silakan tanya langsung ke Ibu ya.
proyek yang akan kita buat? Sudah. Sudah. Nah, apa kira-kira yang akan kita buat nanti proyeknya? Video. Baik, di sini kita sepakati ya. Nah, kita sepakati bersama. Kita akan membuat suatu produk yaitu video standar operasional prosedur tentang oral hygiene, ya. Nah, di sini Ibu mengasih kritikannya, ya. Nah, di sini Anda membuat video itu maksimal 10 menit, nggak boleh lebih ya, itu maksimal. Nah, jadi videonya nanti dibuat selama maksimal 10 menit. Nah, nanti di dalam video itu sudah terdapat semua standar operasional prosedurnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, itu kita tambahkan. Silahkan Ananda berkreasi. Ananda akan melakukan pengeditan videonya melalui Cetika atau apa ya yang Ananda minati ya dalam kelompoknya. Tentunya nanti juga video itu terdiri adanya logo sekolah kita, ada nama sekolah, ada nama kelompok, anggota kelompok, ya. Kemudian juga ada nama guru pembimbing, ya. Nah, begitu juga ada nanti perannya Ananda masing-masing. Nah, jadi semua Ananda harus berperan di dalam pembuatan produk tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Baik, nah sekarang setelah sama-sama kita memahami apa produk yang akan kita buat, ya tentunya kita harus menentukan waktu atau jadwal pembuatan produknya. Nah, jadi nanti kita akan kolabor untuk membuat produknya, ya. Jadi nanti kita kolabor membuat video standar operasional prosedur tentang oral hygiene. Nah, kemudian Ibu kasih lagi waktu nanti sekitar 2 jam untuk melakukan pengeditan. Setelah itu, ya kita semua siap untuk melakukan presentasi. Kira-kira bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, sekarang tolong disusun terlebih dahulu tentang jadwal pengumpulan produknya. Silakan. Kira-kira kita butuh berapa lama untuk pembuatan videonya? 2 jam. Kalau 1 jam gimana? Nanti proses pengeditannya lagi. Nah, nanti kita akan punya batch, jadi bisa secara langsung bersama-sama. Nah, itu bisa Ibu rasa 1 jam pelajaran, ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pengeditan 1 jam pelajarannya lagi. Gimana? Setuju? Setuju, Bu. Baik. Kalau begitu sekarang kita langsung menuju ke labor. Mari kita ke labor bersama.
kita sudah selesai pengambilan videonya. Nah, sekarang waktunya kita untuk melakukan pengeditan. Nah, silahkan Ananda melakukan pengeditan dengan Ananda misalnya apa? Nah, sukanya capcut ya silahkan, boleh yang lain boleh juga ya. Di sini kita ada waktu sekitar 1 jam pelajaran untuk pengeditan. Nah, silakan. Ini di sini Capcut boleh. Silakan. Oke Ananda, sekarang waktu untuk pengeditan kita sudah berakhir. Nah, gimana udah selesai semua? Udah, Bu. Bagus. Nah, semangat ya. Semangat. Semangat. Oke. Nah, baik sekarang kita masuk ke yang selanjutnya yaitu presentasi. Nah, jadi Ananda dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan video yang sudah diedit tersebut. Nah, jadi nanti teman-teman yang lain akan menanggapinya. Baik, nah sekarang kita mulai dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 siapa yang akan presentasi ke depan? Siapa perwakilannya? Oke, Ilmi, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek video SOP tentang oral hygiene. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sana sebagai perawat. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Raja Putri sebagai keluarga. Perkenalkan nama saya Putri sebagai kasir. Perkenalkan saya sebagai kasir sebagai kameramen. Baiklah, di sini kami akan mendemonstrasikan proyek oral hygiene. Selanjutnya kita masuk ke perkenalan alat dalam melakukan kegiatan oral hygiene pada pasien sadar. Yang pertama yaitu pasien. Yang kedua safety. Yang ketiga selama selang pasien. Yang keempat 2 buah pistol. Yang kelima selanjutnya yaitu 1 buah kayu kecil, 1 buah pengawas, dan 1 buah pensil. Baiklah teman-teman, itu adalah hasil video proyek dari kelompok 1. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Rifki dipersilakan. Apa yang dimaksud dengan kebersihan mulut dan mengapa penting bagi pasien yang sadar? Terima kasih kepada Rifki. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Puja dipersilakan. Apa saja kebiasaan yang dapat dilakukan pasien yang sadar untuk menjaga kebersihan mulutnya? Terima kasih atas pertanyaannya, Puja. Selanjutnya kita masuk ke sesi jawaban. Pertanyaan dari Rifki akan dijawab oleh Giva. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki. Apa yang dimaksud dengan kebersihan mulut dan mengapa penting bagi pasien yang sadar? Kebersihan mulut merujuk pada praktik menjaga kesehatan gigi dan gusi, serta menjaga kebersihan mulut secara umum. Hal ini penting bagi pasien yang sadar karena membantu mencegah penyakit gigi, gangguan gusi, bau mulut, dan masalah kesehatan umum lainnya. Selain itu, kebersihan mulut yang baik juga berkontribusi pada kesehatan keseluruhan tubuh.
Baiklah, itu jawaban dari pertanyaan Rifki. Selanjutnya, pertanyaan dari Puja akan dijawab oleh Nadia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Puja. Apa saja kebiasaan yang dapat dilakukan pasien yang sadar untuk menjaga kebersihan mulut? Jawabannya, pasien yang sadar dapat menjaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi setidaknya 2 kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Membersihkan lidah menggunakan benang gigi secara teratur. Menghindari makan manis atau secara berlebihan yang mengunjungi dokter gigi secara berkala untuk pemeriksaan dan perawatan. Baiklah, sesi tanya jawabnya saya tutup. Untuk menyudahi presentasi, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ya presentasi dari kelompok 1. Mari kita kasih hapus dulu. Luar biasa ya. Nah, Ananda pun antusias untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaannya, ya. Nah, baik, sekarang kita lanjut kepada kelompok 2. Nah, kelompok 2 siapa yang akan presentasi ke depan? Rezi. Baik, ayo silakan Rezi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek demonstrasi kami. Selamat menyaksikan. Sekian hasil video dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Baik, kepada Rifa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa peran penting dari praktisi medis dalam mendukung kebiasaan kebersihan mulut pada pasien yang sadar? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa peran penting dari praktisi medis dalam mendukung kebiasaan kebersihan mulut pada pasien yang sadar? Baik, Diva. Selanjutnya masuk ke tahap sesi menjawab. Pertanyaan Diva akan dijawab oleh Risti. Kepada Risti dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Diva. Apa peran penting dari praktisi medis dalam mendukung kebiasaan kebersihan mulut pada pasien yang sadar? Jawabannya, praktisi medis memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya kebersihan mulut serta memberikan saran praktis mengenai perawatan gigi dan mulut yang tepat. Mereka juga dapat melakukan pemeriksaan rutin dan memberikan perawatan gigi yang diperlukan, serta memberikan informasi terkini tentang perawatan mulut yang efektif. Sekian dari jawaban dari saya. Bagaimana Diva dengan jawabannya? Baik, saya puas. Sekian sesi tanya jawab. Sekian hasil presentasi dari video kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak semua, sekarang semua kelompok sudah tampil. Sekarang hapus untuk kita semua. Nah, di sini ya tadi kita sudah membahas ya, ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab ya. Jadi sekarang kita semua sudah sama-sama memahami ya tentang oral hygiene ya, gimana kebiasaan keseharian pasien ya, kemudian apa tujuannya dari oral hygiene ya. Nah, sekarang kita sudah sama-sama mengetahuinya. Jadi kebersihan mulut itu sangat penting ya. Kalau kita melalaikan untuk kebersihan mulut atau oral hygiene ini, nah Anda semua sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, pasti akan terjadi infeksi, terjadi sariawan ya, seperti yang sudah Anda jawab tadi. Nah, jadi sekarang untuk yang berikutnya. Nah, baik, untuk materi tentang perawatan atau oral hygiene pada pasien sadar sekarang sudah selesai kita pelajari. Nah, sekarang
sebelum mengakhiri pembelajaran, seperti biasa kita akan melakukan yang namanya refleksi. Ya, nah jadi sekarang silahkan Ananda buat refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Nah, silahkan dibuat ya. Nah, nanti Ananda kumpulkan. Baik, waktunya sudah habis. Silakan Anda kumpulkan lembar refleksinya ke depan. Sudah ya? Oke. Nah, ini dari box satu. Nah, baik Ananda, ya, kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Nah, baik di sekolah maupun di rumah. Semangat? Semangat. Harus ya. Nah, baik Ananda semua. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas topik tentang perawatan kuku atau memotong kuku pasien. Nah, jadi Ananda boleh mencari sumber-sumber terlebih dahulu tentang materi atau topik perawatan kuku atau memotong kuku pasien. Baik Ananda semua, sekarang kita sudah sampai di penghujung waktu pembelajaran. Nah, tentunya sebelum mengakhiri pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa pada penutupan kali ini. Pada Rezi, silakan. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rezi yang sudah memimpin doanya. Nah, Anda semua, sekarang kita sudah selesai di jam pembelajaran. Nah, akhir kata, Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam jam pembelajaran yang sudah kita lewati dari awal sampai akhir ini. Nah, semangat selalu belajar di rumah, jangan malas-malas, ya. Nah, silakan mencari literasi-literasi terkait dengan topik pembelajaran kita untuk pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.